Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mereview pembelajaran 4 yang judulnya Ya. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan mereview kembali pembelajaran 4, yaitu tentang tumbuh. Jadi makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Tidak apa saja yang mengalami pertumbuhan. Manusia juga mengalami pertumbuhan, hewan juga mengalami pertumbuhan, bahkan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Yang pertama, manusia sebagai makhluk hidup juga mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan pada manusia bisa kita rasakan sendiri. Yang pertama kali, pada saat kita lahir, kita tidak bisa jalan, tidak bisa berlari. Yang awalnya hanya lahir menjadi seorang balita, yang anak kecil, kemudian tumbuh menjadi remaja, dewasa, kemudian yang terakhir yaitu lansia. Tumbuh artinya mengalami perubahan, perkembangan, bisa perubahan bentuk badan, berat badan, bisa tinggi badan. Berkembang ukurannya, yang dulunya kecil menjadi besar, dulunya pendek menjadi tinggi. Itu mengalami pertumbuhan atau arti dari tumbuh. Manusia atau kalian semua pasti awalnya tidak bisa lahir dari seorang bayi. Kemudian sama bunda, sama ayah dirawat, dikasih makan, dikasih minum, akhirnya tumbuh menjadi yang sekarang yaitu anak-anak. Anak-anak ini nanti akan tumbuh lagi menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa seperti ayah kalian. Setelah dewasa nanti jadi lansia atau seperti kakek kalian. Tidak hanya manusia, bahkan hewan pun juga mengalami seperti itu. Cuma pertumbuhan hewan dengan manusia berbeda. Contohnya ayam. Kalau kalian punya ayam di rumah pasti tahu, pasti pernah mengamati. Di situ ayam akan yang pertama mengerami telurnya. Telur dirami selama hampir 3 minggu, kemudian menetas menjadi anak ayam. Anak ayam bentuknya tidak sama dengan induknya. Anak ayam bentuknya masih lucu, masih imut, masih kecil sekali. Sama induknya diasuh, dimong, akhirnya menjadi dewasa, kemudian juga tumbuh menjadi ayam yang dewasa dan siap menjadi seorang induk atau mama ayam. Tidak hanya hewan atau manusia juga yang mengalami pertumbuhan, bahkan makhluk hidup lain yang mengalami pertumbuhan yaitu tumbuhan atau tanaman. Tanaman ini juga mengalami proses pertumbuhan. Misalnya kemarin Ustadz Aziz bilang, kalau kalian beli buah salak, dalamnya ada biji, kita tanam bijinya, akan tumbuh lagi, yaitu pohon salak. Apa langsung keluar sama besar dengan pohon salak yang ada di perkebunan, Ustadz? Tidak, tentu saja tidak. Sama seperti makhluk hidup lainnya juga mengalami pertumbuhan. Biji salak akan setelah ditanam akan tumbuh juga. Yang kecil itu yang disebut kecamba atau tumbuhan bakalan calon pohon salak yang kita sebut kecamba. Kalau mama kalian sering beli sayur atau yang warnanya putih itu namanya kecamba. Kecamba ini terus berkembang atau tumbuh, ada daunnya, daun sejati, kemudian tumbuh lagi menjadi yang lebih besar lagi, yang sudah dewasa. Karena sudah dewasa siap berbunga. Bunga ini akan menjadi bakal calon buah salak. Setelah jadi buah salak, kembali lagi ke awal, ditanam lagi, terus seperti itu. Dari ketiga makhluk hidup ini kita pasti tahu bahwa makhluk hidup mengalami pertumbuhan, tetapi pertumbuhan ketiga makhluk hidup ini antara manusia, hewan, dan tumbuhan tidak sama, prosesnya berbeda-beda.
Proses pertumbuhan atau perkembangan ini yang dinamakan daur hidup. Ya, ketika pada tanaman tumbuh tinggi, daunnya atau batangnya semakin banyak, daunnya juga banyak. Kalau pada hewan yang dulunya kecil menjadi yang lebih besar, sama seperti ininya. Kalau manusia bertahap, yang awalnya balita, anak-anak, remaja, dewasa, kemudian lansia. Itu tadi yang dinamakan proses pertumbuhan. Yang selanjutnya tugas kalian pada halaman 25 yaitu mencari atau mengamati. Kemarin sudah disuruh Ustadz Aziz sama Ustadz Wakid untuk membuat biji kacang hijau. Nah, itu juga mengalami pertumbuhan biji kacang hijau. Coba kalian amati, kalian ukur perkembangan pertumbuhan pada biji kacang hijau. Apakah tambah tinggi, tambah besar, atau tambah panjang? Kalian amati, bisa kalian ukur menggunakan penggaris. Ya, biar tahu ukurannya bertambah atau tidak. Yang kedua yaitu tugasnya menjelaskan bagaimana daur hidup kupu-kupu. Kalian pasti tahu, dulu kupu-kupu tidak langsung jadi, bukan dulu sampai sekarang ya, karena kupu-kupu tidak langsung jadi kupu-kupu. Bahkan ada lagunya yaitu telur ulat-ulat kepompong kupu-kupu. Nah, itu tadi juga merupakan proses pertumbuhan makhluk hidup yang dibuat jadi lagu. Jadi kalian amati bagaimana proses pertumbuhan dari kupu-kupu yang awalnya telur, ulat, kepompong menjadi kupu-kupu. Kalian jelaskan di buku tulis kalian. Kalau bisa diberi gambar ya biar lebih bagus. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ustadz Aziz. Ustadz lanjutkan. Ketika kamu pada saat proses tumbuh itu pasti pernah mengalami yang seperti gambar berikut ini. Ini juga. Nggak enak kan? Orang sakit itu dimanapun ya pasti nggak enak. Maka dari itulah maka pentingnya menjaga yang namanya kesehatan. Kalau kamu nggak menjaga kesehatanmu, nanti kamu sakit. Dan sakit itu yang merasakan bukan di sekitar kita, tapi kalianlah sendiri yang merasakan sakit itu. Terus bagaimana untuk menjaga kesehatan itu, Ustadz? Yang pertama, makan makanan yang bergizi secara teratur. Kalau makannya itu sehari 3 kali, ya harus sehari 3 kali. Nggak boleh cuma sehari cuma makan 1 kali. Nah, itu bukan teratur namanya. Terus makanan bergizi itu seperti makan nasi, ada ayam, ada telurnya, ada lauknya, ada sayurnya, minumnya juga susu, itu namanya yang bergizi, makanan bergizi. Jangan banyak-banyak makan mie instan, itu tidak baik buat tubuh kita. Nomor 2, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita? Yakni tidur yang cukup. Tidak boleh tidur di atasnya jam 9 malam. Itu untuk tubuh kita itu tidak baik, karena tubuh kita juga membutuhkan yang namanya istirahat. Dan yang terakhir adalah berolahraga secara teratur. Habis sholat subuh pagi-pagi jangan tidur, keluar rumah kita jalan pagi, terus bersepeda juga bisa, atau berolahraga kecil, senam kecil, itu baik buat tubuh kita. Apalagi pada saat masa-masa seperti ini, masa pandemi, ada yang namanya virus namanya COVID-19 atau yang bisa disebut corona. Menjaga kesehatan kita itu penting. Memakai masker pada saat keluar rumah, jaga jarak dengan orang lain, biar kita enggak terkena yang namanya virus COVID-19 itu. Itu salah satu juga untuk menjaga tubuh kita dari virus di masa pandemi yang seperti ini. Ya, paham ya? Mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Jangan lupa tugas-tugasnya, sholat 5 waktu, bantu juga orang tua di rumah. Oke? Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.